Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Chandra Puspita dari jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti dengan NIM 051001700068. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proses pelaksanaan tiang pancang dan tiang bor untuk tugas mata kuliah Desain Pondasi 2. Klasifikasi pondasi tiang dibagi menjadi dua, yaitu tiang pancang dan tiang bor. Tiang pancang merupakan sebuah tiang yang dipancang ke dalam tanah sampai kedalaman yang cukup untuk menimbulkan tahanan gesek pada selimutnya atau tahanan ujungnya. Pemancangan tiang dapat dilakukan dengan memukul kepala tiang dengan palu atau getaran atau dengan penekanan secara hidrolis. Tiang bor dikonstruksikan dengan cara penggalian sebuah lubang bor yang kemudian diisi dengan material beton dengan memberikan penulangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang proses tiang pancang. Tiang pancang dilakukan persiapan pelaksanaannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, penentuan alat pancang yang digunakan. Penentuan alat pancang yang digunakan, peralatan pancang yang dipakai harus mempunyai efisiensi dan energi yang memadai. Kemudian yang kedua, rencana set tiang final. Set tiang final digunakan untuk menentukan pada kedalaman mana pemancangan tiang dapat dihentikan berdasarkan data tanah dan data jumlah pukulan terakhir atau final set. Yang ketiga, rencanakan urut pemancangan dengan pertimbangan kemudahan manuver alat. Kemudian selanjutnya, tentukan letak titik pancang dengan teodolit dan tandai dengan patok. Selanjutnya, proses pemancangan. Proses pemancangan sendiri terbagi menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama pemancangan tiang, penyambungan tiang, dan ketiga calendering atau final set. Yang pertama, alat pancang ditempatkan sedemikian rupa sehingga as hammer jatuh pada patok titik pancang yang telah ditentukan. Kemudian tiang diangkat pada titik angkat yang telah disediakan pada setiap tiang. Tiang didirikan di samping driving lead dan kepala tiang dipasang pada helmet yang telah dilapisi kayu sebagai pelindung dan pegangan kepala tiang. Kemudian ujung bawah tiang didudukkan secara cermat di atas patok pancang yang telah ditentukan. Selanjutnya, penyetelan vertikal tiang dilakukan dengan mengatur panjang backstay sambil diperiksa dengan water pass sehingga diperoleh posisi yang betul-betul vertikal. Selanjutnya, sebelum pemancangan dimulai, bagian bawah tiang diklem dengan center gate pada dasar driving head agar posisi tiang tidak bergeser selama pemancangan, terutama untuk tiang batang pertama. Kemudian pemancangan dimulai dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara berkesinambungan ke arah helmet yang terpasang di atas kepala tiang. Selanjutnya, pemancangan dapat dihentikan sementara untuk penyambungan batang berikutnya bila level kepala tiang telah mencapai level muka tanah, sedangkan level tanah keras yang diharapkan belum tercapai. Proses penyambungan tiang, yang pertama, tiang diangkat dan kepala tiang dipasang pada helmet seperti yang dilakukan pada batang pertama. Yang kedua, ujung bawah tiang didudukkan di atas kepala tiang yang pertama sedemikian sehingga sisi-sisi pelat sambung kedua tiang telah berimpit dan menempel menjadi satu. Selanjutnya, penyambungan dilakukan dengan pengelasan penuh di sekeliling pertemuan kedua pelat ujung. Selanjutnya, tepat sambungan las dilapisi dengan anti karat. Langkah selanjutnya, selesai penyambungan, pemancangan dapat dilanjutkan seperti yang dilakukan pada batang pertama. Penyambungan dapat diulangi sampai mencapai kedalaman tanah keras yang ditentukan. Langkah selanjutnya, pemancangan tiang dapat dihentikan bila ujung bawah tiang telah mencapai lapisan tanah keras yang ditentukan. Kemudian, pemotongan tiang pancang pada cut-off level yang ditentukan sesuai shop drawing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pemasangan tiang bor atau board pile. Pada board pile terdapat tahapan pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan persiapan yang di dalamnya terdapat mobilisasi peralatan, setup mesin bor, dan persiapan keranjang. Selanjutnya, pekerjaan pondasi. Di dalamnya terdapat pembuatan board pile dan loading test. Selanjutnya, pekerjaan demobilisasi.
Kemudian pekerjaan telah selesai. Dalam proses pemasangan tiang bor terdapat 3 garis besar, yaitu yang pertama proses pengeboran, proses pembersihan lubang, dan proses pengecoran beton. Yang pertama, proses pengeboran. Dimulai dengan menggunakan auger dengan diameter sedikit besar untuk kemudian memasang casing sementara bila diperlukan sepanjang maksimum 4 meter. Casing sementara ini dibutuhkan untuk menghindari runtuhnya tanah permukaan di sekeliling lubang bor. Yang kedua, pengeboran dilanjutkan menggunakan auger atau bucket tergantung pada jenis dan keadaan tanah yang ditemukan, sementara kedalaman serta jenis tanah yang keluar dicatat secara teratur sampai mencapai kedalaman yang ditentukan. Ketiga, bila dinding lubang bor runtuh, maka dibutuhkan pengisian air dalam lubang bor selama proses pengeboran dilaksanakan. Yang kedua, proses pembersihan lubang. Setelah kedalaman yang diinginkan tercapai, maka proses pembersihan dasar lubang dimulai dengan menggunakan cleaning bucket. Bahan yang dikeluarkan dan tebalnya harus dicatat. Proses diulang beberapa kali sampai dasar lubang dalam keadaan relatif bersih. Yang ketiga, proses pengecoran beton. Proses pengecoran beton terdapat 3 tahap, yaitu proses pemasangan tremi dan pengecoran, proses pengecoran sendiri, dan proses pengangkatan tremi. Yang pertama, bila di dalam lubang terdapat volume air yang cukup banyak, maka pengecoran dilaksanakan melalui pipa tremi yang ditutup pada ujung bawahnya menggunakan plat baja yang dinamakan end plate, atau dengan menggunakan plastik foam sebagai pemisahan antara beton dan air. Yang kedua, pipa tremi dipasang sepanjang lubang yang dibor dengan ujungnya bertumpu pada dasar lubang. Beton ready mix dituangkan ke dalam tremi hingga pipa terisi penuh. Pipa lalu ditarik sehingga end plate terlepas dan beton mengalir. Pengecoran tiang dilanjutkan hingga permukaan beton mencapai ketinggian yang diinginkan. Ketiga, casing lalu dicabut perlahan-lahan dan pengukuran terakhir dilakukan terhadap beton untuk memeriksa apakah ketinggian permukaan beton berada di atas rencana dasar pur untuk menjamin mutu beton yang baik pada elevasi dasar pur. Apabila perlu casing sementara, dicor beton sampai penuh sehingga ketinggian permukaan beton yang diinginkan tercapai. Jika tidak air di dalam lubang bor, pengecoran beton dilakukan dengan pipa tremi pendek dan corong saja. Pipa tremi pendek ini berfungsi agar beton yang dituangkan jatuh di tengah-tengah lubang. Kemudian pengecoran telah selesai. Sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.